Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saatnya kami mau duduk diam di kaki Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sungguh kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, memenuhi kami semua dengan hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Lalu di sepanjang hari-hari hidup kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Bapa, ada banyak hal yang kami lakukan di dalam hidup ini tidak tepat seperti yang Bapa kehendaki. Ampunilah kami semua, maafkan ketidaktepatan hidup kami, dan biarlah saat ini ketika kami ada di hadapan Bapa,
oleh pengampunan-Mu ya Allah, kami ada dalam keadaan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah harus benar-benar menyadari bahwa kesempatan hidup kita di dunia ini sangat terbatas. Itu artinya kalau kita memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, kita juga harus benar-benar sudah mempersiapkan diri kita. Karena pada akhirnya ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, maka kita akan menghadap Allah Bapa di sorga. Persoalannya adalah ketika kita menghadap Allah Bapa di sorga, setiap kita harus mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Dan hal itu akan kita pertanggungjawabkan secara pribadi. Kita harus sadar akan hal ini, saudaraku, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Artinya selama kita hidup di dunia ini, kita bisa bersembunyi di hadapan manusia, tetapi apapun yang kita lakukan, semuanya itu nyata di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan secara pribadi. Roma 14, kalau kita melihat ayat 12, firman Tuhan katakan seperti ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, perhatikan itu. Saudara, kalau harus jujur, selama ini kita tidak pernah memikirkan akan hal ini. Karena kita berpikir kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi orang percaya. Kita yakin benar bahwa kita akan diterima di dalam kerajaan sorga. Padahal firman Tuhan katakan, kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat saudaraku, kita tidak boleh merasa bahwa karena kita ini sudah menjadi orang Kristen atau orang percaya, atau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, lalu kita tidak perlu mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Saudara, ini kesalahan yang terbesar di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau memperkarakan akan hal ini dengan serius. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan tadi, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab. Saya ulang sekali lagi, akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Oleh sebab itu saat ini kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Karena apa? Karena pada akhirnya ketika kita berdiri di hadapan Allah, atau seperti yang firman Tuhan katakan, berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus, disitulah apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan. Dan disitulah Allah akan berterus terang. Ingat, firman Tuhan katakan Allah akan menghakimi dengan tanpa memandang muka. Jadi ketika Allah berterus terang tentang keadaan hidup kita, Allah tidak pernah melihat apakah kita mengaku sebagai orang percaya, apakah kita mengaku sebagai orang Kristen, atau apakah kita mengaku sebagai anak-anak Allah. Tidak. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kehidupannya di hadapan Allah. Inilah yang selama ini tidak pernah kita perkarakan dengan serius. Sebab seharusnya kita gentar
Kalau Allah berterus terang, lalu apa yang dikatakan oleh Allah Bapa di sorga itu seperti yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 23, ini suatu kengerian yang sangat luar biasa, saudaraku. Karena di dalam Matius 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara perhatikan itu. Apakah kita sudah siap dengan keadaan ini? Kalau saat ini waktu Tuhan tiba atas kita, sekali lagi saya katakan, kalau saat ini waktu Tuhan tiba atas kita, apakah kita sudah siap ketika Allah berterus terang dan berkata, Ia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya? Saudaraku, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita baru terkejut ketika kita berjumpa dengan Allah Bapa di sorga, ketika kita berjumpa dengan Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus di hadapan takhta pengadilannya. Lalu kita mendengar Allah berkata, Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Mungkin sebagian kita akan bertanya, kok bisa seperti itu? Seharusnya kita tidak perlu bertanya seperti itu. Karena ketika kita menerima kasih karunia Allah, yang Tuhan mau adalah kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika kita menerima kasih karunia Allah, kita ditebus dari keadaan sebagai orang yang berdosa, lalu kita dibenarkan di dalam Kristus. Yang Tuhan mau adalah supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Perhatikan itu. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus melihat bahwa masa hidup kita di dunia ini adalah kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga supaya kita bisa mempersiapkan diri kita. Artinya kita harus berjuang, berubah dari hari lepas hari supaya kehidupan kita bisa ditemukan sebagai kehidupan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita supaya kehidupan kita bisa ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga? Saudara perhatikan baik, tidak ada cara lain selain kita harus mengambil keputusan di dalam perjalanan kehidupan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berani melepaskan diri kita dari keterikatan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Lalu kita memilih untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu harus dimulai sejak kita bangun pagi. Kita sudah harus membiasakan diri untuk mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Lalu di sepanjang hari hidup kita itu, di dalam detik-detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu, apapun yang kita lakukan, kita harus memperkarakan itu. Ya, apakah yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Supaya setiap tindakan hidup kita, apapun yang kita lakukan, itu bisa sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Nah, jadi persekutuan dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita itu harus kita jadikan sebagai gaya hidup. Irama hidup kita sudah seperti itu. Saudaraku, tanpa kita sadari selama ini kita terbiasa bergaul dengan dunia ini, kita bersekutu dengan dunia ini. Tetapi kita juga tidak menyadari bahwa bergaul dengan dunia ini, bersekutu dengan dunia ini akan membuat kita menjadi serupa dengan dunia ini. Orang yang menjadi serupa dengan dunia ini tidak mungkin berkenan kepada Allah Bapa di sorga.
Jadi kita harus berubah. Persekutuan kita dengan Tuhan itu harus dijadikan sebagai irama hidup. Lalu kita tidak punya kesenangan yang lain lagi selain satu kesenangan ini, selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu bergaul dengan Tuhan. Ingat, masa hidup kita kan sudah tidak lama. Firman Tuhan katakan, kita ini kan hanya 70 tahun. Paling kuat itu 80, ya. Itu seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Pertanyaannya sekarang, kalau waktu itu sudah tiba, ketika kita berdiri di hadapan Allah Bapa di sorga, apa yang kita harus jawab? Kalau ternyata kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita tidak membangun persekutuan dengan Tuhan sejak saat ini, kalau kita tidak mulai hidup bergaul dengan Tuhan sejak saat ini, kita tidak menjadikan hidup bergaul dengan Tuhan itu sebagai irama hidup kita, gaya hidup kita, lalu kita tetap hidup menikmati dunia ini. Saudara, hal itu sama dengan kita sedang merangkai malapetaka untuk kehidupan kita di kekekalan. Perhatikan itu. Karena pada akhirnya Tuhan akan berterus terang, Dia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Kenapa? Ya karena selama kita hidup di dunia ini kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Kita tidak pernah memiliki persekutuan dengan Tuhan. Orang yang tidak bergaul dengan Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, dapat dipastikan di sepanjang hari-hari hidupnya dia tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, bagaimana mungkin kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga? Kita hidup sebagai orang Kristen, kita mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi kita tidak pernah hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Artinya kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ya percuma hidup kekristenan kita. Pada akhirnya kita akan ditolak oleh Tuhan. Ketika Allah Bapa di sorga berterus terang, seperti yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 23 tadi, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah sebabnya kita diperingatkan. Kalau kita melihat Matius pasal yang ke-7 ini ayat 21, dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudaraku, yang mengatakan akan hal ini adalah yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan seharusnya ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita gentar di hadapan Tuhan. Seharusnya ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita harus mengambil keputusan untuk memeriksa diri kita. Apakah di dalam hari-hari hidup kita, kita sudah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Dan itu bisa dibuktikan. Kalau ternyata selama ini kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, atau kita tidak bergaul dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita, sejak bangun pagi kita tidak mau mencari Tuhan, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, kita tidak belajar untuk menikmati Tuhan, kita hanya mau dipuaskan oleh kenikmatan dunia ini, dapat dipastikan kita tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau tidak melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini artinya sekalipun kita mengaku orang Kristen, kita mengaku orang percaya, kita berkata setiap hari Minggu kita ke gereja, tetapi kita tidak pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga,
kekristenan kita menjadi sia-sia, percaya kita menjadi sia-sia, pengakuan kita bahwa kita adalah anak Tuhan juga menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tidak punya pilihan yang lain. Saat ini kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Kita harus sadar, masa hidup kita ini singkat sekali, bahkan sangat singkat. Pernahkah kita tahu kapan waktu Tuhan akan tiba bagi kita? Pernahkah kita tahu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, kenapa kita tidak memperkarakan akan hal ini supaya kita mempersiapkan diri, supaya kalau waktu Tuhan tiba bagi kita, kita ditemukan di dalam keadaan siap sedia. Kita ditemukan dalam keadaan berjaga-jaga. Itulah sebabnya firman Tuhan menasihatkan kita. Kalau kita membaca Lukas 21 ayat 34, dikatakan jagalah dirimu. Saya ulang sekali lagi, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita berani untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita harus mau, kita harus mengambil keputusan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Lalu kita mau berjuang memiliki cara hidup yang baru, hidup yang terus bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dan di sepanjang detik-detik waktu hidup kita, apapun yang kita lakukan, semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita bisa ditemukan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan kita bisa diakui oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anaknya. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini, yang singkat ini, mengubah kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu dan kami mau mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau mengenakan kehidupan yang baru. Kami mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.